melainkan disesuaikan dengan tahun keberangkatan. Dana haji milik jemaah dijamin oleh lembaga penjamin simpanan sehingga terlindungi dari gagal bayar. Jumlah jemaah haji tunggu saat ini mencapai lebih dari 5 juta orang. Jemaah haji khusus 98.000 orang. Angka ini bertambah setiap tahunnya. Kuota keberangkatan haji tiap negara ditentukan oleh pemerintah Arab Saudi. Pada tahun 2020 sebelum pandemi melanda, disepakati biaya haji reguler rata-rata 35,2 juta rupiah. Keputusan ini dapat berbeda setiap tahun sesuai dengan harga terkini, namun tahukah Anda bahwa biaya real sebelum pandemi melanda penyelenggaraan ibadah haji adalah sebesar kurang lebih 70 juta rupiah masing-masing jemaah. Sedangkan yang dibayarkan oleh jemaah hanya 35,2 juta rupiah. Lalu, dari mana menutup biaya real penyelenggaraan haji yang diperlukan? Dari setoran awal 25 juta rupiah, dana haji yang terkumpul diinvestasikan untuk mendapatkan nilai manfaat. Selain untuk biaya penyelenggaraan ibadah haji, nilai manfaat juga akan didistribusikan kepada jemaah dan dapat dicek melalui virtual account BPKH. Dana tersebut dikelola sesuai prinsip syariah. Hati-hati, manfaat, nirlaba, transparan, dan akuntabel. Dengan pengelolaan dana haji ini, insya Allah BPKH hadir untuk memudahkan biaya haji agar lebih terjangkau. Semua berawal dari niat yang tulus. Ikhtiar penuh tawakal demi menyempurnakan ibadah. Menjawab panggilan ilahi. Karena siapapun dapat menjadi tamu Allah. Assalamualaikum Haji Muda. Sudah tahu belum info tentang virtual account Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH? Jadi, virtual account itu adalah rekening bayangan yang terhubung dengan rekening induk. Rekening virtual ini digunakan untuk melihat saldo berikut mutasi atas dana haji masing-masing jamaah, baik pokok maupun imbal hasilnya. Saldo pada virtual account digunakan untuk mengurangi nilai pelunasan pada saat jemaah melakukan pelunasan biaya haji saat dinyatakan berhak melunasi. Apabila saldo yang tersedia pada rekening virtual lebih besar dari penetapan biaya perjalanan ibadah haji di tahun tersebut, maka akan dilakukan pengembalian selisih saldo setoran dari penetapan BPIH reguler atau BPIH khusus tahun berjalan. Jamaah haji akan memperoleh nomor VA BPKH ketika membayar setoran awal biaya haji pada bank syariah. Nomor virtual account BPKH diterbitkan dan dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji Republik Indonesia atau BPKH RI. Kalian dapat mengetahui nilai manfaat virtual account BPKH melalui website va.bpkh.go.id dengan memasukkan nomor virtual account atau nomor porsi dan tanggal lahir. Cara melihat nilai manfaat pada virtual account BPKH. Pertama, silakan kalian mengakses website nilai manfaat virtual account BPKH melalui browser dengan mengetikkan URL website https://va.bpkh.go.id/. Selanjutnya, jemaah haji hanya perlu memasukkan data yang diperlukan, yaitu pertama, isi data nomor VA atau nomor porsi Anda. Lalu isi tanggal lahir, kemudian masukkan kode CAPTCHA yang tersedia dan klik proses. Maka akan tampil halaman profil jemaah haji yang berisi data profil jemaah. Berikut tampilan profil jemaah haji tunggu dan jemaah haji lunas. Untuk melihat saldo dan mutasi nilai manfaat pada virtual account, jemaah bisa menekan menu cek saldo. Dengan adanya informasi tentang virtual account BPKH ini, diharapkan calon jemaah akan terbantu dalam mengakses informasi nilai manfaat hasil pengembangan dana haji. Badan Pengelola Keuangan Haji, ayo Haji Muda!
Ketua Dewan Pengawas BPKH, Bapak Dr. Yuslam Fauzi, SEMBA, yang kami hormati Bapak Anggito Abimanyu selaku Kepala Badan Pelaksana BPKH, jajaran Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana BPKH yang kami hormati, para pimpinan mitra kemaslahatan, yakni pimpinan dari Basnas, Nuker Lazismu, Rumah Zakat, DT Peduli, Dompet Duafa, PPPA Daku, Baitul Mal Muamalat, Solo Peduli, dan Lazu, serta seluruh insan BPKH dan tamu undangan serta mitra lainnya yang kami banggakan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mengawali acara kita pada kesempatan kali ini, mari sama-sama kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita mendengar sambutan dari Kepala Badan Pelaksana BPKH yang akan disampaikan oleh Bapak Anggito Abimanyu. Namun sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Terima kasih. Semoga dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya ini dapat menambah semangat kita dalam bekerja, berjuang demi bangsa dan negara. Hadirin yang berbahagia, selamat datang kami ucapkan kepada seluruh tamu undangan dalam acara launching program Berkah Kurban BPKH. Acara ini kami laksanakan secara hybrid, dikarenakan kita masih berjuang melawan virus COVID-19. Maka kami ingatkan kepada seluruh hadirin sekalian untuk tetap menjaga kesehatan dan juga mematuhi protokol kesehatan. Hadirin, untuk menjaga kelancaran acara kita pada kesempatan kali ini, maka kami mohon untuk tetap stay mute dan menyaksikan secara seksama acara ini. Hadirin yang berbahagia, untuk acara pertama, kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Kepala Badan Pelaksana BPKH, yakni Bapak Anggito Abimanyu, sekaligus dilanjutkan dengan theme song. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wa la ilaha illallah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita
bersyukur atas nikmat Islam, nikmat iman, nikmat Idul Adha, nikmat berkurban, dan nikmat perjalanan haji pada tahun ini. Atas nama Badan Pelaksana dan Dewan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wa la ilaha illallah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita bersyukur atas nikmat Islam, nikmat iman, nikmat Idul Adha, nikmat berkurban, dan nikmat perjalanan haji pada tahun ini. Atas nama Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas BPKH, serta seluruh insan BPKH, kami mengucapkan terima kasih kepada mitra-mitra, kepada para sahabat yang hadir di channel YouTube BPKH. Hari ini BPKH akan meluncurkan dan melakukan serah terima program Berkah Kurban dalam rangka memperingati Hari Idul Adha 1443 Hijriah dalam pemotongan dan distribusi kambing kurban sebanyak 2.843 kepada mereka yang berhak menerima di seluruh Indonesia. Program penyembelihan dan distribusi berkah hewan kurban berupa kambing dilakukan atas kerjasama dengan 10 mitra BPKH, yakni Lazisnu, Lazismu, Basnas, Rumah Zakat Indonesia, Dompet Duafa, DT Peduli, Lazuk, PPPA Darul Quran, Solo Peduli, dan PMM Muamalat. Namun sebelum menyaksikan peluncuran dan serah terima program ini, kami ingin mempersembahkan sebuah mahakarya, Tim Song BPKH Pelita Hati, yang ditampilkan oleh insan BPKH. Ilustrasi kisah kerinduan tamu Allah yang ingin berkunjung ke Baitullah dan amanah kepada BPKH, menggelar sajadah panjang, melayani mereka yang mengagungkan lafaz talbiyah. Selamat menyaksikan, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana
hadirin, pada tahun ini BPKH melalui mitra kemaslahatannya menyalurkan 2.843 ekor domba dan kambing. Wah, ini menyebut aja saya agak susah nih, karena jangan sampai salah nih, 2.843 ekor disebar di beberapa titik di seluruh Indonesia. Sebagai prosesi serah terima, kami mengundang untuk Bapak Rahmat Hidayat selaku anggota Badan Pelaksana Bidang Kesekretariatan Badan dan Kemaslahatan untuk bergabung bersama kami melalui Zoom, dan juga perwakilan dari pimpinan Badan Koordinasi Mitra Kemaslahatan, yakni Bapak Mahli Zainuddin Tago. Kepada Bapak Rahmat Hidayat dan Bapak Mahli Zainuddin Tago, kami persilakan untuk bergabung bersama kami. Baik, untuk acara serah terima program berkah kurban BPKH ini, kami serahkan kepada Bapak Rahmat Hidayat. Kepada Bapak Rahmat Hidayat kami persilakan. Mohon izin Bapak, sepertinya masih mute, Pak. Masih di mute ya? Oke Tes. Pak, itu jelas suaranya. Ya, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Yang kami hormati Pak Kepala, para pimpinan Mitra Kemaslahatan yang hadir di acara live report program berkah kurban BPKH, teman-teman dari tim kemaslahatan dan seluruh insan BPKH yang dirahmati Allah, yang tidak lupa kami juga yang kami banggakan dan kami hormati seluruh pimpinan dan anggota BPKH dan seluruh insan BPKH yang dirahmati Allah. Izinkan kami selaku anggota Badan Pelaksana yang membidangi bidang kesehatan badan dan kemaslahatan pada hari yang berbahagia ini ingin menyerahkan bantuan program dan kegiatan kemaslahatan berupa kambing ya, sebanyak kambing dan domba sebanyak 283 ekor yang diserahkan kepada seluruh 10 mitra kemaslahatan untuk disembelih dan dagingnya dibagikan kepada para mustadafin yang sangat membutuhkan. Semoga program ini mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bantuan ini kami serah terimakan secara simbolis kepada Ketua Lazismu Bapak Dr. Mahli Zainuddin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Rahmat Hidayat dan juga Bapak Mahli Zainuddin Togo untuk tetap sebentar karena kita akan mengambil gambar di dokumentasi. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Terima kasih banyak Bapak Rahmat Hidayat dan juga Bapak Mahli Zainuddin Togo. Alhamdulillah proses serah terima program berkah kurban BPKH 1443 Hijriah telah selesai kita laksanakan. Mohon doanya agar BPKH terus memberi manfaat untuk umat sesuai dengan tagline BPKH, yakni amanah melayani umat. Bapak Ibu hadirin sekalian, pada siang yang cerah ini kepala masih bersih nih, tanpa ada noda dan dosa. Mari kita sama-sama mendengarkan nasihat, pesan akan Hari Raya Idul Adha dan juga kurban nih, dari Kiai Haji Abdullah Jimnastiar, live from Mina. Kepada Kiai Haji Abdullah Jimnastiar kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Perintah berkurban adalah bagian dari karunia besar yang membuat hati kita bisa jauh lebih dekat dengan Allah, lebih yakin, lebih tenang, lebih mulia dengan bermanfaat. Nabi Ibrahim diperintahkan berkurban, mengorbankan anaknya sendiri. Lama ditunggu tidak punya anak. Ketika lahir berpisah jauh meninggalkan Mekah. Ketika remaja bertemu diperintahkan disembelih. Tapi karena Nabi Ibrahim hakul yakin setiap perintah Allah itu pasti benar, pasti membawa kebaikan, maka beliau melakukannya. Demikian pula Ismail muda itu yakin perintah Allah pasti benar, pasti baik, pasti manfaat, beliau ridho. Dan Allah menggantikannya dengan ibadah kurban yang monumental yang bisa menjadi jalan takarub kita kepada Allah. Intinya adalah kita melepas kemelekatan hati kita terhadap duniawi ini. Bahwa harta semua casing dunia ini adalah titipan, bukan milik kita. Selama ini yang membuat kita menderita, yang membuat kita berperilaku hina, kikir, dan sebagainya adalah melekatnya, lengketnya dunia dengan hati ini. Ibadah kurban salah satu upaya agar kita menikmati, justru melepas inilah yang membahagiakan kita. Semakin banyak manfaat dari diri kita, semakin bahagia. Bahagia bukan dibahagiakan. Bahagia adalah dengan membahagiakan sesama. Dan diantaranya ibadah kurban ini. Semoga dengan adanya kerjasama DT Peduli dan BPKH, semakin banyak lagi tergerak orang untuk melakukan ibadah kurban ini, semakin banyak manfaat yang didapat, dan semakin juga banyak orang yang merasakan nambah iman, nambah amal soleh dengan kebersamaan ini. Semoga berkah di dunia manfaat, di akhirat juga manfaat. Bagi diri, bagi yang lain, bagi lahir, bagi batin, bagi akal kita, semua mendapat manfaat sepanjang kita melakukannya dengan ikhlas. Semoga kerjasama ini berkah, langgeng, penuh kebaikan di dunia, jadi bakal sampai akhirat nanti. Jazakumullah khair dari Mina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Kiai Haji Abdullah Jimnastiar, di mana beliau menyampaikan bahwa kita jangan sampai cinta terhadap dunia, dan juga untuk kurban ini merupakan suatu hal untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengorbankan apa yang kita bisa untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, nah saat ini kita akan masuk dalam live report program Berkah Kurban BPKH. Program ini merupakan program dari Divisi Kemaslahatan BPKH yang dilaksanakan hampir setiap tahunnya. Alhamdulillah pada tahun ini BPKH menyalurkan 2.843 kambing melalui mitra kemaslahatan. Ada 10 mitra kemaslahatan BPKH yang menjadi eksekutor dalam program ini. Wah, luar biasa nih. Nah, saat ini kita terhubung nih dengan salah satu mitra kita, yaitu adalah live report dari Sekolah Cendekia Basnas dari Bogor, gitu. Mitra kemaslahatan BPKH di Bogor, yaitu reporter kami, yakni Aditya Yuda. Halo Mas Yuda, apakah sudah terhubung dengan kami? Bagaimana Mas Yuda? Apakah mungkin mute, apakah sudah terhubung bersama kami? Suara saya? Oke, sudah terdengar. Oke, Sudah Mas ya, Yuda Mas, akan menyampaikan bagaimana situasi terkini di sana, Mas Yuda. Baik, terima kasih Mas Hadi untuk waktunya, Mas. Selamat siang para pemirsa Basnas TV, para pemirsa BPKH di channel YouTube BPKH. Alhamdulillah hari ini kami sedang di Sekolah Cendekia Basnas. Kita akan melaksanakan penyerahan 5 hewan kurban berupa domba. Tapi sebelum kita lihat-lihat, Mas, untuk aktivitas apa saja yang di sini, kita akan
melaksanakan penyerahan, Mas. Simbolis ada kambingnya, domba yang akan diserahkan oleh di sini. Kebetulan ada Bapak Agung Sri Hendarsa. Kepada Pak Agung kami persilahkan untuk prosesi penyerahannya. Di sini ada Pak Kamal dari Kepala Sekolah Cendekia Basnas, dan di sini sekilas Mas Hadi, di Sekolah Cendekia Basnas ini terdiri dari 330 siswa, di mana tersebar dari 25 provinsi, Mas Hadi. Jadi sangat beragam siswa-siswanya. Di sini kita lihat kambingnya lumayan, dombanya sangat itu ya, lemu ginu Mas kalau bahasa Jawanya ya Mas ya. Nah, setelah ini Mas kita akan melihat prosesi untuk pencacahan dagingnya Mas. Di sini juga sedang dilaksanakan Mas untuk prosesi pencacahan daging, kemudian pengemasannya juga. Insya Allah selain dibagikan ke 330 siswa di sini, nanti juga akan dibagikan ke warga sekitar di sini Mas. Boleh kita serahkan untuk beberapa sampelnya kepada adik-adik di sini. Kita coba berikan. Monggo Pak Agung untuk satu, ini boleh di ada Dita. Dari mana ada Dita? Dari Palembang. Ada Dita dari Palembang. Kemudian berikutnya dengan adik siapa ini? Adik Al, dari mana? Dari Bandung. Dari Bandung. Ada dua lagi, boleh? Dengan adik siapa? Aziz. Dari mana ada Aziz? Dari Raja Ampat, Papua, Mas Hadi, di sini. Terus ini berikutnya dari mana, Adik? Dari Sulawesi Tengah. Alhamdulillah ini beberapa contoh distribusi kambing, domba, daging domba yang akan kami salurkan di sini di Sekolah Cendekia Basnas. Terima kasih untuk waktunya Mas Hadi. Sekian, kita kembali ke studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan bersama-sama. Terima kasih banyak nih reporter kami dari Aditya Yuda melaporkan langsung dari Sekolah Cendekia Basnas Bogor. Luar biasa nih Mas, ternyata tadi memang lumayan jauh-jauh ya. Ternyata tadi teman-teman bisa lihat ya dari pojok-pojok Sumatera, kemudian Papua tadi ternyata ada perwakilan di Sekolah Cendekia Basnas. Semoga bisa bermanfaat buat adik-adik di sana. Lalu selanjutnya kita akan melihat situasi terkini di Serang, Banten yang akan dilaporkan oleh saudara kami dari Dompet Duafa Farm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habibi dari Dompet Duafa. Saat ini kami sedang melakukan proses monitoring pemotongan domba atau kambing di wilayah Dompet Duafa Banten. Doka ini merupakan sebagian dari 284 doka yang disalurkan dari program berkah kurban BPKH melalui Dompet Duafa. Alhamdulillah untuk di Banten ini akan melakukan pemotongan doka sebanyak 144 di 16 titik. Bisa terlihat kondisi kambing di sini dalam keadaan sehat dan telah melalui gizi sehingga terjamin bebas wabah PMK. Penyembelihan juga dilakukan sesuai dengan syarat menggunakan sembelih yang tajam bersih sehingga meminimalkan unsur penyiksaan kepada hewan yang disembelih. Proses penyaluran kepada masyarakat juga diberikan dalam wadah yang ramah lingkungan dan dengan porsi yang layak bagi mereka. Tahun ini, Dompet Duafa diamanahkan untuk menyalurkan doa berkah kurban BPKH sebanyak 284 ekor domba atau kambing kepada masyarakat yang membutuhkan di 6 provinsi, antara lain Banten, Riau, Lampung, Jateng, DIY, dan NTB. Di mana penyaluran akan disebar ke penerima manfaat yang tersebar di pelosok desa di 6 provinsi tersebut. Terima kasih kepada para jemaah Haji Indonesia dan Divisi Kemaslahatan atas program kurban dengan BPKH ini. Semoga sinergi antara BPKH dan Dompet Duafa ini dapat memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat yang menerima serta memberikan keberkahan kepada semua pihak yang terlibat.
Baik, demikian kegiatan laporan berkah kurban antara BPKH dan Dompet Duafa di Banten. Terima kasih kepada seluruh jemaah haji Indonesia. Semoga apa yang kita lakukan dapat mendapat ridho dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Arik Habibie yang melaporkan langsung dari Dompet Duafa ya, Dompet Duafa Farm 2 di Serang, Banten. Gitu. Oke, selanjutnya ini akan ada live report lagi oleh rekan kita di Kampung Quran Merapi. Gitu. Ini ada di Magelang oleh Mitra Kemaslahatan PPPA Daku. Reporter kita ada Nur Huda. Mbak Nur Huda, kita sapa dulu terlebih dahulu. Mbak Nur Huda, apakah sudah terhubung bersama kami? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Nur Huda ya, mohon maaf. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, Mas. Oke, Mas Nur Huda sudah tergabung bersama kami. Oke, Mas Nur Huda, boleh disampaikan lokasi terkini, bagaimana keadaan di sana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini jelas ya suaranya ya? Jelas, Mas, jelas. Halo? Ya, saat ini saya sedang berada di Kampung Quran Merapi, tepatnya sedang di Kampung Quran Merapi di Kali Tengah Kidul, di Gelagah Harjo, Ngaglik, Sleman. Tepatnya kita ada di 4 km dari puncak Merapi. Saat ini kita sudah berlangsung menyembelih 10 ekor kambing domba, dan insya Allah akan dibagikan ke warga-warga sekitar Kampung Quran Merapi. Boleh kita ikut prosesi pencacahan daging dan juga packagingnya. Nah, ini sudah kita berlangsung sudah sejak tadi siang jam 1, terus kita sudah mulai, dan ini sudah sebagian besar sudah dicacah, kemudian akan di packaging dengan menggunakan besek. Nah, seperti ini beseknya. Insya Allah nanti akan di packing sebentar lagi dan akan kita bagikan ke warga Kampung Quran Merapi. Oke, mungkin kita akan berbincang sedikit dengan tukang jagal kita, Mas Aryo, warga Kampung Quran Merapi. Baik, Mas Aryo, sedikit bincang-bincang ini. Untuk kurban tahun ini, bagaimana Mas Aryo keadaan di Kampung Quran Merapi? Untuk saat ini korban yang ada di Kampung Quran Merapi ini terbilang masih sedikit, soalnya dari warga sendiri hanya ada kambing 2, dan juga di sekitar sini korban masih kurang, termasuk dusun-dusun sebelah yang sebenarnya masih butuh istilahnya uluran tangan dari para donatur seperti itu, khususnya ketika pas hari raya kurban, sehingga kemudian pemerataan hewan kurban bisa tersalurkan kepada semua. Berarti ini dari BPKH sendiri sangat membantu ya untuk kurban tahun ini. Alhamdulillah sangat membantu, karena kemarin memang ada juga sapi satu dari warga, cuman dengan jumlah warga yang begitu banyak itu ya istilahnya hanya sekedar berbagi meskipun hanya sedikit. Untuk jumlah kakaknya di sini berapa? Di sini 127. Jadi insya Allah dengan bantuan kambing kurban dari BPKH ini melalui Darul Quran, insya Allah sangat bermanfaat bagi warga di Kampung Quran. Mudah-mudahan apa yang sudah diberikan oleh BPKH kepada kami di sini membawa manfaat dan keberkahan bagi semuanya, khususnya bagi BPKH. Ya, demikian laporan dari Kampung Quran Merapi. Teriring doa semoga keberkahan selalu berlimpah kepada BPKH dan jemaahnya. Terima kasih, kami dari Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Biar live aja. Ya. Halo, Mas Huda. Wah, saya dengar tadi luar biasa ya. Berarti sangat bermanfaat untuk Kampung Quran itu ya. Semoga BPKH dengan adanya BPKH dan bekerja sama dengan mitra, kita bisa menebar lebih banyak manfaat untuk umat ya. Terima kasih banyak Mas Nur Huda yang sudah melaporkan dari Kampung Quran di Merapi ya, Magelang. Oke, hadirin sekalian, ini cukup banyak nih dan kita akan melihat report juga, live report dari Pondok Pesantren Yatim dan Duafa Al-Aqsa oleh mitra kemaslahatan kita Nuker Lazis Nu. Nah, ini kita terhubung dengan Mbak Arinal Hako nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah. Tahun ini, Badan Pengelola Keuangan Haji Republik Indonesia bersama NUKER Lazisnu menyalurkan 285 ekor kambing dan domba kepada penerima manfaat yang tersebar di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Memperhatikan keputusan Menteri Pertanian tentang penetapan daerah wabah penyakit mulut dan kuku, serta kebutuhan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha, NUKER Lazisnu melaksanakan proses pemotongan hewan kurban di Rumah Potong Hewan DKI Jakarta. Lebih dari 3.000 paket daging segar telah dibagikan kepada penerima manfaat yang terdiri dari yatim, piatu, lansia, fakir miskin, dan warga yang membutuhkan. Terima kasih Haji Indonesia, terima kasih BPKH, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada BPKH yang sudah mempercayakan kami untuk menjadi mitra sebagai implementator program BPKH. Mudah-mudahan kerja sama kita di yang akan datang bisa lebih meningkat lagi dan lebih dipercaya lagi oleh umat. Saya kira demikian Mbak Fiaya dan juga Mbak Arin dan juga Jai. Kepada saya kurang lebihnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa. Video tadi yang sudah diambil di Pondok Pesantren Yatim dan Duafa, semoga bisa bermanfaat buat adik-adik di sana dan juga masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar tempat penyaluran dari hewan kurban oleh BPKH. Nah, sambil nanti kita akan berlanjut mendengarkan live report dari rekan-rekan kami yang ada di tempat masing-masing penyaluran hewan kurban, maka sementara kita akan mendengarkan tausiah nih dari Ustadz Azhari Nasution gitu. Sehingga kita bisa memahami nih sebenarnya esensi dari kurban itu apa gitu. Dan kenapa sih harus kita kurban dan apa manfaatnya bagi kita dan juga bagi orang lain dari kurban itu sendiri. Oke, kita sapa Ustadz Azhari Nasution. Apakah sudah terhubung bersama kami, Ustadz? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah, sehat. Walafiat. Insyaallah. Alhamdulillah. Oke, Ustaz. Kami mohon untuk ilmunya, gitu ya, memberi sharing kepada kami tentang kurban, mungkin bisa makna, manfaat, dan lain sebagainya kepada Ustadz Azhari Nasution. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim wa tabi'i manhajihim ajma'in wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Saya ingin buka kesempatan yang istimewa ini dengan pantun. Jalan-jalan ke Cikini
Singgah sebentar ke rumah Mpok Juleha. Kenapa banyak manusia yang senyum hari ini ternyata mendapat berkah kurban dari BPKH. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kecipratan berkah saya yang mengisi di momen ini, kita yang turut membantu, karena itu seorang sufi, beliau ditanya dengan seorang muridnya, ya Syekh, ma'adadu tariq minal khalqi ila. Syekh ini kemudian mengatakan bi'adadi dzarratil mawjudat, sebanyak atom yang ada di muka bumi ini. Tetap itu banyak, tetap saja jalan yang paling asra, paling cepat, paling afdal, paling utama ada aktivitas dedikasi yang itu menyangkut maslahatan publik. Hari ini BPKH beserta, mudah-mudahan ini menjadi jalan, menjadi medium untuk kita menjadi menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. BPKH yang saya hormati, saya ingin sampaikan bahwa kurban ini adalah ibadah semit, lain ibadah syu'uriyah, ibadah simbolik. Karena dia ibadah simbolik, kita harus mampu mengurai apa makna hanya dilihat dari kacamata historis atau kacamata syar'an dan memberikan stigma negatif terhadap syariat Allah. Maka muncullah komentar kurban ini adalah bukti betapa radikalnya agama Islam. Kurban ini mengajarkan bahwa Islam itu agama yang tidak ramah hewan. 10 Zulhijjah, 11, 12, 13 secara kolosal umat Islam kemudian menyembelih, dipertontonkan kepada anak-anak. Ini kalau melihat syariat kurban hanya dari sisi historis atau hanya dari sisi syariat saja. Kita harus masuk apa sebenarnya makna filosofi di balik simbol-simbol itu. Karena dia adalah ibadah ramziyah, ibadah simbolik, ibadah syu'uriyah. Salah satu simbol dalam ibadah kurban ini adalah hewan itu sendiri atau al-mudhah. Jadi kalau kita bicara fikih standar kurban, ada yang berkurban namanya mudhahi, ada yang dikurbankan hewan mudhah, ada yang az-zabhu adalah aktivitas penyembelihan. Izin Ustaz, suaranya terputus. Boleh dilanjutkan? Oke, Ustaz Azhari Nasution, apakah sudah terhubung bersama kami? Mungkin sepertinya mute, Ustaz. Mohon dibuka mute-nya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah terhubung kembali. Saya lanjutkan ya, mohon izin ya. Jadi ibadah kurban adalah ibadah ramziyah syu'uriyah, ibadah simbolik.
Kalau kita melihat kurban hanya dari sisi historis, sejarah, dan syariat, akan ada stigma negatif terhadap syariat kurban. Islam akan tertuduh sebagai agama yang radikal, agama yang mempertontonkan secara kolosal tidak ramah hewan setiap 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Padahal kenapa terjadi stigma negatif? Karena kurban tidak dilihat dari makna di balik simbol itu sendiri. Nah, salah satu simbol dalam kurban adalah adanya hewan. Kenapa harus ada hewan? Apa makna di balik adanya hewan? Para ulama menyampaikan filosofi yang sangat luar biasa. Satu, hewan di dalam ibadah kurban yang kita selenggarakan dengan sangat hikmat ini, salah satu maknanya adalah seringkali hewan ini sebagai tashbih, sebagai metafor. Kita tahu ada banyak ungkapan-ungkapan yang diatributkan kepada manusia, dan itu digunakan dengan istilah hewan. Limpah darat, tikus berdasi, adu domba, atau metafor majaz. Apa makna di balik hewan itu? Hewan dihadirkan dalam prosesi kurban untuk sebenarnya agar kita mengiktikadkan, agar kita memaknai ketika hewan kita disembelih, bukan hanya hewan secara fisik itu saja yang sedang kita sembelih, tapi sifat-sifat hewaniyah dalam diri kita ini. Itu yang dikatakan Al-Ghazali dalam Kimia Utsa'adahnya. Ada manusia yang, mohon maaf kata Al-Ghazali dengan perspektif sufinya, ada manusia yang wajahnya manusia, tapi mentalnya al-bahimiyah, binatang ternak. Kalau kita bertanya dengan binatang ternak, apa yang membuat dia bahagia? Binatang ternak akan mengatakan, yang membuat saya bahagia adalah ketika bisa banyak makan, banyak minum, banyak bicara, banyak kawin. Obsesinya dalam hidup itu saja. Dia tidak berpikir yang lain. Walaupun kemudian dia mencari nafkah dengan cara yang haram, yang mungkin bisa makan. Ini binatang ternak. Kata Al-Ghazali, Recording in progress. mahabbatullah illa ba'da qahril a'da minal akhlaqi dzamimatil bahimiyah wassubu'iyah. Kita ini nggak bakal deket, nggak bakal kurban, nggak bakal dapat cintanya Tuhan kalau kita belum mampu mengaborsi, menyembelih sifat-sifat hewaniyah dalam diri kita tadi, baik sifat binatang ternak maupun sifat binatang buas dalam tanda petik. Nah, kapan momen yang tepat untuk menyembelih itu? Momen yang tepat adalah saat Idul Kurban. Itu satu. Ya. Nah, dalam konteks yang paling kecil, kita diajak menyembelih sifat hewaniyah dalam diri kita. Dalam skup yang lebih besar, dalam konteks kebangsaan, kemarin ketika saya diundang di TV One, di program Indonesia Berkurban, saya ditanya, apa makna kurban bagi Indonesia? Saya mengatakan salah satu makna kurban bagi Indonesia, kalau kita diajak menyembelih sifat hewani dalam diri kita, sesama anak bangsa, kita diajak menyembelih ego dalam diri kita. Ya kan? Termasuk ego primordialisme kita. Ya. Kita tahu dengan latar belakang agama, suku dan lain-lain, tapi sesama anak bangsa kita menyadari ini. Dan kurban mengajarkan itu. Tidak hanya Islam yang mendatangkan berkah, kepada non-muslim pun para ulama mengatakan boleh menebar kurban. Masya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita bisa lebih memaknai kurban kita
menjadi hamba Allah yang lebih baik, qurbah, dan makin dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Azhari Nasution, luar biasa nih. Jadi kita bisa mengambil bahwa ternyata kita harus membunuh ya sifat-sifat hewani yang ada di diri kita dengan salah satu dengan kurban ini ya, Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz yang sudah menyampaikan masukan, saran, ilmu untuk kami. Gitu. Kami mengucapkan terima kasih banyak. Saat ini berada di mana ya Ustaz? Oke, sepertinya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nurul Fari dari Lembaga Zakat Muluro melaporkan saat ini berlangsung. Mohon maaf, ini sepertinya ada video yang masuk, jadi mohon maaf saya yang sebesar-besarnya. Terima kasih banyak sekali lagi kami ucapkan kepada Ustadz Azhari Nasution yang telah memberikan pesan, memberikan ilmu kepada kami, kepada kita semua terkait kurban gitu ya. Kemudian hadirin yang berbahagia, saat ini kita akan lanjut tentang live report dari program Berkah Kurban BPKH ini sendiri. Nah, di sini ada live report dari Musola Baitur Rahim, Gerombongan Jawa Tengah, oleh Mitra Kemaslahatan Solo Peduli. Gitu. Ini reporter kami Lutfi Hidayat. Ya, Mas Lutfi Hidayat atau Mas Endi Yuda, apakah sudah terhubung bersama kami? Ya, Mas Lutfi Hidayat dan Endi Yuda, apakah sudah terhubung bersama kami? Dari teman-teman Mitra Kemaslahatan Solo Peduli, Gerombongan Jawa Tengah, apakah sudah terhubung bersama kami? Lutfi Hidayat dan Endi Yuda. Sekali lagi, kami panggil kepada Mas Lutfi Hidayat atau Mas Endi Yuda. Bisa terhubung bersama kami. Oke. Solo Peduli, Endi Yuda, kami persilakan untuk melaporkan. Sepertinya suaranya belum terhubung, Mas. Mungkin bisa mohon maaf, di-unmute ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hidayat atau Mas Endi Yuda? Saya Yuda. Endi Yuda, oke Mas Endi Yuda. Kami persilakan untuk melaporkan situasi terkini dari Solo Peduli ya, Mitra Solo Peduli, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dan keluarga besar BPKH yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kami berada di Dukuh Ngasem, Desa Monggot, Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Salah satunya mendistribusikan berkah kurban BPKH 1443 Hijriah. Alhamdulillah pagi tadi sudah kita lakukan proses penyembelihan hewan kurban untuk keluarga di Desa Ngasem yang mana penduduknya berprofesi 90% sebagai petani tradisional yang sudah beberapa tahun ini tidak bisa menikmati nikmatnya hewan kurban. Dan alhamdulillah hari tadi sudah kita lakukan penyembelihan, sudah kita bagikan, dan salah satunya kita buat masakan biar bisa dirasakan bersama. Sudah kebahagiaan Bapak-Bapak Ibu, dan mungkin bisa kita tanya terlebih dahulu respon dari ini salah satu warga di Desa Ngasem. Monggo Bapak Suwardi, ini bagaimana ini tadi pesan dan kesannya untuk proses kurban dari BPKH, mungkin bisa disampaikan. Alhamdulillah untuk bantuan dari BPKH hari ini, jadi masyarakat kami untuk dapat bantuan BPKH sangat merasa senang atas bantuannya. Semoga tahun ke depan dari BPKH bisa
membantu kembali untuk hadir lagi di tengah-tengah masyarakat kami khususnya untuk Desa Mongkut, Desa Asem. Alhamdulillah. Nah, tadi yang disampaikan dari Bapak Suwardi, warga Desa Ngasem, Kecamatan Geyer, Kabupaten Lebak. Dan ini adalah satu prosesnya itu sedang makan bersama, ya, merasakan kegembiraan Idul Adha, yang mana mungkin biasanya dirasakan di kota-kota besar. Alhamdulillah di Desa Ngasem ini bisa kita rasakan bersama. Halo, Bapak, alhamdulillah masakannya enak. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah ya. Dan juga nanti akan kita berikan serah terima daging kurban secara simbolis. Mungkin tadi dengan bersama Pak Suwardi. Pak Suwardi baru makan. Mungkin Pak Suwardi. Pak Suwardi. Ya. Nah, ini serah terima untuk mewakili Dukuh Ngasem. Ya, ada sekitar 8 RT, Pak. Ya. Ya, berjumlah 360 kakak. Iya, betul. Ya, alhamdulillah ini untuk proses simbolis untuk tadi hewan kurbannya atau dagingnya sudah kami bagikan yang mentah, dan ini sekarang bersama-sama kita makan bersama. Ya. Nah, terima kasih. Demikian reportasi dari kami. Saya Yuda Selo Berduli, dan ini ada pesan dari saudara-saudara kita di Desa Ngasem. Oke, Bapak. Luar biasa. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Endi Yuda yang sudah melaporkan langsung dari Grombongan Jawa Tengah. Luar biasa. Ini menikmati makanan yang serasa kayak merasa rindu rumah saya. Berkumpul dengan banyak orang, kemudian menikmati makan, apalagi hewan kurban yang dipotong bersama-sama. Nah, next kita akan melihat live report dari Ponpes Al Munawwaroh, Jombang, Jawa Timur. Dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ridwan Rifai dari Lembaga Amil Zakat Ummul Qura melaporkan saat ini berlangsung kegiatan berkah kurban dari BPKH. Nah, lokasi kegiatan ini berada di rumah pemotongan hewan yang berada di Candi Mulyo, Jombang. Bagaimana kegiatan ini berlangsung? Mari ikuti saya. Saat ini ada Ibu Imar Rusmawati SPD selaku Direktur Lembaga Amil Zakat Ummul Qura, dan kita akan berbincang-bincang sedikit dengan beliau. Baik Ibu Imam, mengenai program BPKH berkah kurban, bisa dijelaskan? Terkait berkah kurban 1443 Hijriah ini adalah program pemasakan BPKH yang kemudian dilaksanakan bersama mitra-mitra termasuk kami yang ada di Lembaga Zakat Ummul Qura. Oke. Kabupaten di Jawa Timur, termasuk juga mulai di Bangkalan, Pamekasan, Surabaya, Pasuruan, Malang, Ngawi, kemudian Jember, Lumajang, Probolinggo, Nganjuk juga, termasuk yang hari ini dilakukan di Jombang, kemudian Lamongan, Bojonegoro, dan Tuban. Berapa banyak nantinya yang untuk penerima manfaat ini? 7.100 penerima manfaat, insya Allah begitu. Terima kasih Bu Ima. Baik, saat ini rekan saya sedang berada di lokasi pendistribusian. Luha, silahkan. Baik, Saudara Rifai, saat ini saya sedang berada di salah satu titik lokasi penyaluran daging kurban BPKH, tepatnya di TPS R3 Rejoagung Peloso, dan di samping saya ini bersama Bapak Bambang. Bapak Bambang, ya. Bagaimana perasaannya? Oh, senang sekali. Senang sekali, Pak, ya. Rencananya mau dimasak apa, Pak, di rumah? Masak sate sekeluarga. Terima kasih BPKH. Demikian yang bisa saya laporkan. Terima kasih Luha untuk laporannya. Baik, itu tadi kegiatan berkah kurban 1443 Hijriah dari BPKH. Semoga kegiatan berkah kurban ini memberikan keberkahan bagi kita semua
Saya Ridwan Rifai dari Lembaga Amil Zakat Ummul Qura pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah menyampaikan langsung dari kelas Ummul Qura, di mana tadi kita lihat bahwa ternyata sudah didistribusikan juga gitu. Semoga itu bisa bermanfaat bagi masyarakat yang ada di Jawa Timur. Kemudian live report yang berikutnya ada dari Kantor Asia Tanah Abang, Jakarta. Mitra Kemaslahatan dari Lazismu. Reportasi akan disampaikan langsung oleh Mas Kahar. Halo, Assalamualaikum Mas Kahar. Apa sudah terhubung bersama kami, Mas Kahar? Assalamualaikum. Mas Kahar, apakah sudah terhubung bersama kami? Sebentar kita menunggu Mas Kahar, sepertinya masih mencoba untuk menghubungi kami. Baik, sepertinya kita nanti akan kembali dengan Mas Kahar ya. Sepertinya mungkin masih ada kendala. Nah, sehingga nanti kita akan kembali dengan Mas Kahar. Mas Kahar, kita tunggu ya kehadiran. Wah, ini. Dan tapi selanjutnya kita juga ada live report nih dari Boyombong. Ya, dari Boyombong Garut oleh Mitra Zakat Kemaslahatan dari Rumah Zakat. Nah, dari Rumah Zakat dari Boyombong Garut oleh Mitra Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya berada di ketinggian 800 mdpl, tepatnya ada di Desa Cinisti, Kecamatan Boyombong, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Akan melaporkan langsung program BPKH Berkah Kurban 1443 Hijriah yang berkolaborasi dengan Rumah Zakat. Kami informasikan bahwa sebanyak 284 ekor hewan kurban BPKH yang berkolaborasi dengan Rumah Zakat akan didistribusikan di beberapa wilayah di Indonesia, di antaranya di Sumatera Utara, di Banten, kemudian DKI Jakarta, Jawa Barat, Gorontalo, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tengah. Untuk Sulawesi Tengah sendiri tepatnya berada di Kampung BPKH. Dan untuk Kabupaten Garut sendiri ini akan mendapatkan 50 ekor hewan kurban ya yang terdistribusi di beberapa wilayah di Kabupaten Garut dan salah satunya di Kecamatan Boyombong ini. Alhamdulillah hewan kurban BPKH yang ada di sini sudah dicek kesehatannya dan bebas dari PMK, dari penyakit kuku dan mulut, dan juga proses penyembelihan dilakukan secara protokol kesehatan. Jadi para petugas itu dicek suhu tubuhnya, kemudian menggunakan masker dan pastinya menggunakan hand sanitizer seperti itu. Dan seperti terlihat di belakang kami, ini sedang berlangsung pemotongan dan juga masih ada pengulitan dan proses-proses yang dilakukan oleh petugas. Nah, untuk proses penyembelihan tadi sudah dilakukan dari pukul 9.30 ya sampai saat ini masih berlangsung. Insya Allah sebelum zuhur sudah selesai ya. Dan untuk penyembelihan ini diawali dengan tadi ada penimbangan dulu, kemudian ada penyembelihan, lalu ada pemisahan kulit dengan daging dan juga pemisahan tulang, lalu akan ada pencacahan dan akan ada packaging. Nah, untuk packagingnya sendiri ini menggunakan container food, ini sangat ramah lingkungan sehingga container foodnya bisa dipergunakan kembali setelah dipergunakan untuk daging kurban. Nah, untuk pendistribusian daging kurbannya sendiri kita melakukan door to door dari rumah warga. Hal ini dilakukan supaya tidak terjadi kerumunan ya dan protokol kesehatannya tetap terjaga. Alhamdulillah di sini juga saya sudah bersama tokoh masyarakat Desa Cinisti, ada Ustadz Tatang. Kita langsung saja ngobrol-ngobrol dan sapa beliau ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Baik Pak Ustadz, salah satu Desa Cinisti ini mendapatkan bantuan dari Berkah Kurban BPKH. Mungkin ada yang mau disampaikan untuk BPKH, silakan Pak. Pertama ucapan sangat terima kasih atas bantuan BPKH yang tadinya masih minim kesadaran pelaksanaan ibadah kurban. Melalui perjalanan bantuan BPKH dari Rumah Zakat tambah semangat, masyarakat tambah semangat, masyarakat tambah antusias untuk melaksanakan kesosialan hubungan dengan kurban. Baik, ada doa yang mau disampaikan mungkin Pak untuk BPKH? Insya Allah
doa untuk bersama terutama BPKH. Allahumma ma'allahi nasirun a'daun sarhun qadirun aminun ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Amin. Baik, selanjutnya kita akan menyerahkan secara simbolis bantuan berkah kurban 1443 Hijriah BPKH yang akan diwakilkan oleh Pak Arif dari Provinsi Rumah Zakat. Ya, kami informasikan bahwa hari ini masih berlangsung ya untuk penyembelihan berkah kurban BPKH di beberapa lokasi di Indonesia ya, salah satunya di Jawa Barat ya, mulai dari Sumatera Utara dan lain-lain. Baik. Ya, terima kasih Pak Ustadz Tatang dan juga Pak Arif. Baik. Demikian live report berkah kurban BPKH 1443 Hijriah yang berkolaborasi dengan Rumah Zakat langsung dari Desa Cinisti, Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Saya Aini, saya kembalikan ke MC di studio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Aini. Kemudian kita akan kembali memanggil dari live report dari Mitra Kemaslahatan Lazismu. Mas Kahar, apakah sudah terhubung bersama kami? Assalamualaikum Mas Kahar. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya melaporkan dari Jakarta. Baiklah, Mas Hadi, saya melapor langsung dari Pemilihan Cabang Tanah Abang Jakarta Pusat. Hari ini BPKH dan program Lazismu sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat tadi sudah alhamdulillah sudah selesai persembelihan hewan kurban. Dan memang kalau kita lihat di belakang Mas Hadi, ini pihak panitia sudah melakukan pencicahan daging kurban yang nanti akan memang diinformasikan, saya mendapatkan informasi bahwa nanti pukul 4 waktu Indonesia Barat nanti akan didistribusikan. Ada sekitar 600 paket daging kurban, dan mungkin kalau misalnya saya sampaikan ini adalah packaging yang nanti akan diberikan ke para mustahik atau penerima manfaat pada sore hari ini, dan insya Allah nanti mekanismenya yaitu masyarakat akan dibagikan kupon yang nanti mereka akan menukarkan dengan daging kurbanan. Dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan program BPKH dengan Lazismu, saya dengan Wakil Ketua Badan Pengurus Lazismu dengan Bapak Daniel. Bapak Daniel bisa jelaskan terkait dengan pelaksanaan program BPKH dan Lazismu terkait dengan program berkah kurban 1443 Hijriah. Iya, dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada BPKH yang telah mempercayakan untuk berbagi barokah, memberi untuk negeri dengan Lazismu. Alhamdulillah lebih kurang 285 ekor yang diberikan, dan saya kebetulan bisa langsung menyaksikan ada 30 ekor yang dipotong di Jakarta Pusat, dan kalau padatnya diberikan. Harapan kami ke depan mudah-mudahan BPK tetap mempercayakan kepada kami dalam bentuk kemaslahatan yang lain, baik itu alat-alat kesehatan maupun bantuan-bantuan yang lainnya seperti fasilitas bangunan dan sebagainya. Alhamdulillah pada kesempatan ini kami sangat berterima kasih karena dapat berbagi kepada masyarakat di sekitar sini lebih kurang 600 atau bungkus yang penyampaian dari Bapak Ketua BPK Ketua Lazismu Pusat Muhammadiyah. Dan mungkin saya bisa melihat ke samping saya, di sini ada sejumlah paket-paket yang akan diberikan dari BPKH dan Lazismu yang akan disalurkan insya Allah. Dan saya juga akan memanggil salah satu ketua RT tempat di sini untuk testimoni. Boleh? Ibu, dengan Ibu siapa?
Dengan boleh sih di samping saya ini dengan Ibu RT selaku yang akan mewakili nanti pihak dari untuk membagikan paket kurban. Dengan Ibu saya boleh Ibu Heni RT 16. Oke, Ibu, gimana dengan program BPKH dan Lajismu untuk hari ini? Alhamdulillah ya, jadi warga hampir semua warga terpenuhi dengan adanya Lajismu ini. Senang kita ya ini mendengarnya dan melihat cara kerjanya juga hampir semua warga dapat. Ya, mungkin ke depan nih harapan untuk BPKH dan Lajismu apa nih? Mudah-mudahan lebih banyak ya, lebih bagus sampai ke pelosok-pelosok kayak gitu dan sejakarta kalau boleh. Oke, terima kasih Bu Heni. Baik, tadi Mas Hadi itu laporan langsung dari Tanah Abang Jakarta Pusat. Tadi informasi yang saya dapatkan ada sekitar 285 hewan kurban yaitu kambing yang sudah didistribusikan di 7 provinsi di Indonesia, dan melalui Lajismu juga tadi di tempat strategis salah satunya di Merauke, Sorong, dan Papua. Demikian informasi yang bisa sampaikan dari Jakarta. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke studio Mas Hadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Kahar atas penyampaian dari live report dari Aisyah Tanah Abang ya. Luar biasa tadi disampaikan bahwa semoga semakin lebih banyak ya, mohon doanya untuk semuanya ya. Semoga nanti BPKH dan juga mitra-mitra kemaslahatan kita bisa memberi lebih banyak manfaat bagi umat di seluruh Indonesia. Oke teman-teman semua, hadirin, sebelum kita melanjutkan dalam live report dari program kurban, berkah kurban dari BPKH, kita mendengar salah satu persembahan lagu BPKH, yakni Menjemput Hidayahmu. Bertuturlah kisah perjalanan menggelar sajadah panjang, satukan butiran debu di awan, perbedaan sirna mulai diraju ketika cinta ilahi bergetaran menjadi hamba-Mu yang mulia, mengantar tamu-Mu yang ikhlas mengabdi dalam keagungan lafaz talbiyah. Esok atau nanti menggapai harapan, kulihat cahaya hadir dalam kerinduan, teriring tangis dalam setiap untayan doa. Hanya Engkaulah tempat nan ku menuju. Ampunilah ilahi Rabbi yang menyiapkan amanah-Mu, jadikan insan yang pandai bersyukur dalam keridhaan dan kepasrahan. Esok atau nanti
Tangis dalam setiap untayan doa, hanya Engkaulah tempat nan ku menuju. Sujud syukurku hanya padamu, ya Rabbi, atas limpahan berkah inayah dan karunia. Ku tempuh lahan pengabdian luas terbentang, berlayar menjemput cahaya hidayah. Biasa. Wah, di sini lagu Mahakarya lagi-lagi dari Bapak Anggito Abimanyu. Terima kasih banyak. Semoga dengan lagu ini kita bisa mendapatkan, ya, setiap orang mempunyai hidayahnya masing-masing. Semoga Allah menunjukkan kita ke jalan yang benar terus-menerus hingga akhir hayat kita. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita lanjut ke live report dari program Berkah Kurban ini, yang saat ini akan kita live reportkan dari Mitra Tani Farm Bogor. Mitra kemaslahatan kami yakni Baitul Muamalat dengan reporter Pak Novi, dan juga di lokasi pemutungan, dan juga Chef Rizal ya di lokasi pengepakan. Assalamualaikum Pak Novi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh silakan ya, Mas Adi, untuk disampaikan dari laporannya di situasi di sana. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sore hari ini kami dipercaya oleh BPKH Baitul Muamalat dalam mendistribusikan 284 hewan kurban di seluruh Indonesia. Insya Allah akan didistribusikan ke 23 provinsi di Indonesia. Dari 284, insya Allah akan diolah 100 ekor hewan kurban dalam bentuk rendang kaleng. Dan insya Allah kemanfaatannya lebih luas kepada mustahik di seluruh Indonesia. Alhamdulillah kesempatan ini kami juga didampingi oleh Bapak Heru dari BPKH dalam langsung menyaksikan proses penyembelihan 100 ekor hewan kurban untuk diolah menjadi rendang kambing. Seperti kita lihat di belakang saya ini ada sejumlah hewan kurban sudah disiapkan untuk disembelih. Mungkin sekaligus silakan diserah terimakan dari BPKH. Kemudian dilakukan pemotretan, terhadap langsung dilakukan oleh Pak Heru dari BPKH. Setelah dipotret, kemudian langsung dilakukan penyembelihan oleh RPH MT Farm Mitra Baitul Muamalat. Setelah proses penyembelihan, akan dilakukan proses pencacahan, kemudian pemisahan tulang dan daging, kemudian perebusan hewan, dan selanjutnya akan dilakukan proses di dalam pabrik, proses pengalingan. Bismillahirrahmanirrahim. Kurban atas nama BPKH nomor 111. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Alhamdulillah, hewan 111 pada hari ini terlakukan penyembelihan, kemudian langsung report oleh Mas Jai di tempat
pengolahan rendang kurban. Silakan Mas Jai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Novar dan teman-teman yang ada di RPH. Teman-teman sekalian, hari ini saya Jahidin berada di lokasi produksi rendang kaleng di daerah Ciampea Bogor. Insya Allah di tahun ini BMM bersama BPKH melakukan inovasi pengolahan daging kurban menjadi rendang kaleng, di mana rendang kaleng ini bisa langsung dikonsumsi oleh masyarakat luas di Indonesia. Juga salah satu inovasinya adalah rendang kaleng ini bisa dinikmati selama 3 tahun ke depan. Kita lihat di sini adalah laporan dari teman kami Jahidin. Di sini kita lihat ada rendang kaleng yang diproduksi langsung oleh Mitra Tani Farm Bogor. Sudah bisa untuk rendang ini, semoga ini kita bisa mengkonsumsi oleh masyarakat sepertinya dengan berlogo BMM ini seperti kita lihat bahwa di sini kemasan yang sudah cukup bagus dan sehingga nanti bisa diedarkan kepada masyarakat. Baik, terima kasih banyak Mas Jahidin yang sudah melaporkan live dari Mitra Tani Farm Bogor ya. Terima kasih banyak dan ini menarik nih ternyata. Tadi sudah kita melihat secara langsung bagaimana pemotongan hewan kurban dan ternyata ada program di mana rendang kaleng. Wah, ini luar biasa nih. Semoga kita bisa menikmati, saya dan juga teman-teman semua dan hadirin sekalian bisa menikmati rendang kaleng dari Baitul Mal Muamalat. Terima kasih banyak. Lanjut kita ke live report selanjutnya dari Kampung BPKH Donggala. Wah, luar biasa nih. Sangat, ya ini lumayan jauh ya dari kita. Dan mitra kemaslahatan kita ada DT Peduli. Kepada Mas Aziz, kami persilakan untuk melaporkan situasi terkini dari Donggala. Di sini kita akan menunggu dari laporan dari Donggala dari Mas Aziz. Kampung BPKH ya di Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini saya relawan Darut Tauhid Peduli berada di Kampung BPKH di Desa Lero, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Kampung BPKH ini merupakan hunian tetap yang dibangun oleh Badan Pengelola Keuangan Haji di tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 untuk masyarakat yang terdampak bencana gempa bumi dan tsunami di wilayah Donggala dan Palu. Alhamdulillah ada 100 unit rumah yang terbangun untuk masyarakat di Donggala ini dan semuanya bisa tinggal dengan lebih baik setelah mendapatkan bantuan hunian tetap dari BPKH. Hari ini akan dilaksanakan penyembelihan hewan kurban dalam program bertajuk Berkah Kurban BPKH 14 Hijriah. Insya Allah hari ini akan 20 ekor masyarakat yang menetapi hunian tetap di Desa Lero ini. Insya Allah 100 kakak akan menerima manfaat dari yang diberikan oleh BPKH. Terima kasih kami ucapkan kepada BPKH.
Alamin. Hari ini saya relawan Darurat Hiduli berada di kampung BPKH di Desa Lero, Kecamatan Sendue, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Kampung BPKH ini merupakan yang tetap yang dibangun oleh Badan Pengelolaan Haji tahun 2019 sampai 2020 untuk masyarakat yang terdampak bencana bumi dan tsunami di wilayah Palu. Alhamdulillah ada 100 unit rumah yang terbangun untuk masyarakat di Donggala ini, dan semuanya bisa tinggal dengan lebih baik setelah mendapatkan bantuan yang tetap dari BPKH. Hari ini akan dilaksanakan penyembelihan hewan kurban dalam program bertajuk Berkah Kurban BPKH 1443 Hijriah. Insya Allah akan ada potong 20 ekor untuk masyarakat yang menetapi hunian tetap di Desa Lero ini. Insya Allah 150 kakak akan menerima manfaat dari kurban yang akan diberikan oleh BPKH. Terima kasih kami ucapkan kepada BPKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tokoh masyarakat Kampung BPKH Sanggola, Desa Lero, Kecamatan Sendue, mengucapkan terima kasih atas bantuan kurban 20 ekor kambing. Kami mengucapkan terima kasih, sangat bersyukur kami dapat bantuan dari Bapak. Semoga bantuan ini mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian Pak, kami dari kampung BPKH Desa Lero mengucapkan terima kasih. Semoga dapat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ahmad, Ketua Basnas Republik Indonesia, mengucapkan selamat kepada para penerima manfaat berkah kurban BPKH bersama Basnas tahun 1443 Hijriah. Semoga pada Hari Raya Idul Kurban kali ini menjadi momentum bersama untuk semakin meningkatkan ukhuwah umat muslim dengan semangat berbagi daging kurban pada masyarakat yang membutuhkan. Sahabat, di beberapa wilayah di Indonesia masih banyak desa yang minim pengkurban. Alhamdulillah, BPKH bersama Rumah Zakat berkolaborasi untuk program kemaslahatan BPKH Berkah Kurban 1443 Hijriah untuk menghadirkan kebahagiaan bagi desa minim pengkurban. Sebanyak 284 ekor kambing yang tersebar di wilayah distribusi Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, DKI Jakarta, dan Banten. Terima kasih kepada BPKH atas kolaborasi yang membanggakan ini. Mari kita terus lanjutkan untuk menebarkan kebermanfaatan yang jauh lebih luas lagi untuk Indonesia. Terima kasih kepada Badan Pengelola Keuangan Haji Republik Indonesia BPKH RI yang pada Idul Kurban 1443 Hijriah ini telah menyalurkan program berkah kurban berupa 285 ekor kambing. Kambing-kambing tersebut sudah Lazismu sebarkan ke 7 provinsi, Papua Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Jawa Barat, DKI, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Daging kurban tersebut telah tersampaikan kepada para penerima manfaat, para guru, para ustadz,
keluarga panti asuhan, dan umat Islam pada umumnya. Semoga program ini menjadi berkah bagi kita semuanya dan berlanjut dalam jumlah yang lebih besar di masa-masa yang akan datang. Dan semoga penyakit mulut dan kaki ini segera berlalu, sehingga kedepannya program berkah kurban ini bisa berjalan lebih optimal dari sisi kuantitas maupun kualitas. Selamat Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah kepada seluruh insan BPKH beserta mitra kemaslahatan. Dalam momentum ini menandakan tahun ketiga Nuker Layisnu PBNU menjadi mitra BPKH dalam pelaksanaan program berkah kurban. Setelah di tahun sebelumnya program dilaksanakan dalam masa pandemi COVID-19. Dengan segala keterbatasan, alhamdulillah tetap dapat berjalan dengan lancar dan manfaat. Sedekah daging kurban dapat dirasakan di seluruh pelosok negeri. Alhamdulillah, berkah kurban BPKH 1443 Hijriah menjadi jalan kebahagiaan bagi para peternak binaan DT Peduli dan juga bagi masyarakat di pelosok negeri. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas nama manajemen DT Peduli kami sampaikan kepada BPKH yang telah memberikan kepercayaan kepada DT Peduli untuk menjalankan amanah ini, dan semoga BPKH melalui program berkah kurban BPKH tahun ini semuanya berjalan lancar, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapat keberkahan yang berlimpah. Kami mengucapkan terima kasih kepada para jemaah haji Indonesia melalui divisi kemaslahatan BPKH telah memberikan kepercayaan untuk menyalurkan hewan kurban berkah kurban ke beberapa titik di Indonesia, diantaranya Banten, Riau, Lampung, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Nusa Tenggara Barat. Semoga para penerima manfaat yang mendapatkan nikmatnya daging kurban tersebut merasakan kebahagiaan seperti halnya kita semua juga merasakan kebahagiaan di momen Idul Adha. Kami mengucapkan selamat Idul Adha untuk seluruh jamaah haji dan seluruh masyarakat Indonesia. Semoga keberkahan dan kesehatan selalu menaungi kita semua. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih atas kolaborasi yang bermaslahat ini. Berkah kurban BPKH 1443 Hijriah. Program ini merupakan bukti nyata kehadiran BPKH dan Lembaga Amil Zakat Ummul Qura Jombang, Jawa Timur di tengah-tengah umat di masa wabah PMK, yang kemaslahatannya menjangkau wilayah-wilayah di Indonesia dan di Jawa Timur pada khususnya. Tidak hanya penerima daging kurban yang bergembira, kegembiraan juga terpancar pada peternak-peternak kecil dan peternak lokal di berbagai pelosok Nusantara. Kami bersyukur dengan adanya program kemaslahatan Badan Pengelola Keuangan Haji ini, sehingga perekonomian kerakyatan di tengah masyarakat turut bergerak. Akhirnya, tak lupa terima kasih kami sampaikan kepada para jemaah haji Indonesia. Semoga keberkahan menyelimutinya dan kolaborasi yang bermaslahat ini semakin menguat dan meluas kebermanfaatannya. Kami mewakili penerima manfaat program kemaslahatan berkah kurban 1443 Hijriah mengucapkan terima kasih banyak kepada Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH dan seluruh jemaah haji Indonesia atas bantuan sedekah kurban untuk masyarakat muslim di seluruh Indonesia. Semoga semua jemaah haji mendapat haji mabrur dan kembali ke Indonesia dalam keadaan sehat, selamat, dan bahagia. Baitul Mal Muamalat menyalurkan 284 domba dan kambing di 22 provinsi di Indonesia dalam bentuk daging segar dan rendang kaleng dengan harapan dapat memberi kemanfaatan dalam jangka waktu yang lama dan bisa merata pembagiannya di hampir seluruh wilayah Indonesia. Lembaga Amil Zakat Nasional PPPA Darul Quran mengucapkan terima kasih kepada Badan Pengelola Keuangan Haji Republik Indonesia BPKH RI. Alhamdulillah pada saat Idul Adha kali ini 1443 Hijriah terus mempercayakan PPPA Darul Quran dalam mendistribusikan hewan kurban. Alhamdulillah atas izin Allah
kami dipercaya 284 hewan kurban di tahun 1443 Hijriah di Idul Adha ini. Insya Allah kami akan mendistribusikan ke berbagai wilayah pelosok yang memang di situ adalah rumah tahfiz, lalu juga ada pesantren Darul Quran, pesantren takhusus yang memang pesantrennya tidak berbayar atau full beasiswa dan free gratis. Insya Allah mendapatkan manfaat yang sangat besar. Atas nama manajemen Solo Peduli, kami mengucapkan terima kasih kepada Badan Pengelola Keuangan Haji Republik Indonesia atas sinergi dalam program Berkah Kurban BPKH 1443 Hijriah di Provinsi Jawa Tengah. Semoga sinergi dan kolaborasi ini terus terjalin dan semoga semakin banyak masyarakat yang mendapatkan manfaat dari program BPKH. Ayo Haji Muda. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Haji Indonesia. Terima kasih Haji Indonesia. Terima kasih Haji Indonesia. Luar biasa, terima kasih banyak kepada 10 mitra kemaslahatan BPKH yang menjadi eksekutor dalam program Berkah Kurban ini. Luar biasa, kita telah menyalurkan hewan kurban sebanyak 2.843 ekor berupa kambing dan domba. Semoga itu bisa bermanfaat bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia dan khususnya di tempat-tempat yang sudah kita salurkan. Semoga kita berharap dan juga sama-sama kita doakan semoga BPKH bisa lebih menebar manfaat lebih banyak sesuai dengan tagline amanah melayani umat. Hadirin yang berbahagia, telah selesai kita report 10 mitra kemaslahatan kita dan itu adalah salah satu bukti bahwa BPKH telah menyalurkan program kemaslahatan yakni program Berkah Kurban 1443 Hijriah. Demikianlah rangkaian acara kita pada hari ini, program Berkah Kurban BPKH 1443 Hijriah. Semoga bermanfaat untuk umat dan menjadi syafaat untuk kita di hari kiamat nanti. Saya Hadi Aufa, pamit undur diri dan sampai jumpa di lain kesempatan. Kalau kamu punya buku, jangan lupa tulis namaku. Kalau kamu kangen aku, jangan lupa nomor WA aku. Usai sudah acara ini, jangan lupa hubungi diriku. Usai sudah perjumpaan ini, semoga sukses dan sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Engkau telah memanggil mereka yang rindu berkunjung ke Baitullah yang suci. Ikhlaskan ku menerima amanahmu, sunyikan melati di hati mereka.
hidupkanmu tiada